Jauh dari ramainya kota, segarnya udara di desaku menandakan bahwa desaku terletak di pegunungan. Ya, desaku terletak di kaki Gunung Cakrabuana. Selain udara yang segar, sumber daya alam yang baik, serta sumber air yang melimpah. Secara demografis, sebagian besar mata pencaharian masyarakat kami adalah petani. Oleh karena itu, hasil pertanian di wilayah kami sangat melimpah. Karena sebagian besar mata pencaharian kami adalah petani, dan sebagian besar masyarakat kami beretnis Sunda, maka banyak sekali adat istiadat serta tradisi-tradisi yang masih kami jaga dan kami pelihara. Tradisi ini kami anggap sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta, penghormatan terhadap leluhur-leluhur kami, sarana sosialisasi, serta sebagai pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan inilah cerita budaya desaku, Desa Borogojo. Banyak sekali adat istiadat yang ada di desa kami. Salah satunya, adat yang masih kami jaga dan pelihara adalah upacara ngalaksa. Laksa juga merupakan makna kata dari ngalaksa, yaitu ngalaksanakeun amanat leluhur supaya melakukan syukuran setelah panen. Begitu berharganya padi yang merupakan sumber kehidupan bagi semua masyarakat kami, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan padi selalu ada ritual-ritual khusus dari mulai menanam benih sampai panen. Ada beberapa rangkaian kegiatan sebelum upacara ngalaksa dilaksanakan. Di antaranya adalah gobiagan. Gobiagan adalah salah satu tradisi menangkap ikan bersama-sama di kolam yang diikuti hampir seluruh lapisan masyarakat di Desa Borogojo. Kemudian Badami. Badami ini merupakan musyawarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh desa untuk menentukan kapan dilakukan upacara ngalaksa. Dan apabila sudah disepakati, maka akan dilakukan kegiatan bewara atau mengumumkan kepada seluruh masyarakat. Uniknya, setelah diumumkan kapan upacara ngalaksa akan dilaksanakan, seminggu sebelum upacara ngalaksa, para lelaki bersama-sama pergi ke gunung untuk mencari dan mengambil daun congkok, daun kajar-kajar, dan daun cariang. Selain itu, salah satu rangkaian kegiatan sebelum dilaksanakannya upacara ngalaksa, ada sebuah kebiasaan seperti hajat nutu. Hajat nutu ini dilakukan oleh para sesepuh dan tokoh desa. Padi yang akan ditumbuk merupakan padi yang diambil pertama kali saat panen, sehingga disebut indung pare. Kegiatan menumbuk padi ini kami sebut dengan istilah mitambean meusel, dan orang yang mewakili menumbuk padi di atas lisung adalah magoah. Lalu, setelah gabah selesai ditumbuk, selanjutnya padi ini ditapi untuk menghilangkan kotoran dan diisikan menggunakan air bersih atau istilah kami adalah nyiraman nyai. Setelah beras bersih, beras tersebut difermentasi selama 3 hari 3 malam tanpa bakteri fermentasi. Yang kami gunakan hanya daun cariang dan daun kajar-kajar. Setelah beras tersebut difermentasi, beras tersebut kami tumbuk sehingga menjadi tepung, atau istilah yang kami gunakan adalah meusel geulis. Kegiatan nginebkeun nyai dan meusel geulis selalu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa. Dan setelah menjadi tepung, seluruh masyarakat mulai membuat makanan khas daerah kami yang kami sebut dengan nama baliung. Baliung ini adalah makanan yang dibuat dari tepung beras yang diolah tadi. Dicampur dengan air lalu dibungkus dengan daun congkok. Lalu direbus hingga matang.
pada saat tengah malam sebelum puncak acara ngalaksa, sebagian baliung yang telah matang kembali ditumbuk di atas jublek pane, dibuat menjadi adonan kembali sampai homogen. Adonan tersebut kami kenal dengan istilah orok-orok. Orok-orok ini pada upacara ngalaksa akan direntet di jambangan. Dan puncaknya dari budaya yang ada di desa kami adalah upacara ngalaksa. Pagi harinya, seluruh masyarakat berkumpul di balai desa dan membawa berbagai makanan. Setelah semua masyarakat berkumpul, maka seluruh masyarakat akan berjalan beriring-iringan ke makam leluhur kampung, yaitu makam Eyang Borogogati. Sebelum acara puncak dilaksanakan, sebelumnya dilakukan hadoroh atau tawasulan terlebih dahulu, sebagai mengucap rasa syukur seluruh masyarakat kepada Sang Maha Pencipta, mendoakan leluhur, serta keluarga yang telah tiada. Kegiatan ini dipimpin oleh Aki Kuncen. Puncaknya acara ini adalah memasukkan orok-orok sarentetan-sarentetan ke dalam kemplung yang di dalamnya terdapat bolong-bolong untuk jalan keluar orok-orok yang digencet. Lalu ditutup oleh kili-kili, digencet oleh alu-alu, dan ditekan oleh cacadan sepanjang 7 meter. Cacadan tersebut kemudian ditarik oleh masyarakat dan aparat pemerintah desa. Hal ini mempunyai makna adanya kesinergisan antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebelum masyarakat dan aparat desa menarik dopang, Aki Kuncen berdoa untuk keselamatan. Sesudah digencet, orok-orok yang dimasukkan keluar menjadi lembaran-lembaran mirip mie. Orok-orok yang sudah digencet itulah yang disebut laksa, makanan yang paling sakral dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, terlihat kebersamaan dan silaturahmi yang terjalin antara semua masyarakat yang hadir. Dan setelah itu, warga masyarakat membagikan makanan yang mereka buat, baik itu ke saudara, tetangga, ataupun juga pada warga masyarakat lainnya yang ada di sekitar desa mereka. Dan inilah salah satu tujuan adanya tradisi ngalaksa, yaitu bersedekah. Dan wajib kita ketahui bahwa budaya lokal sebenarnya belum punah, bahkan masih hidup dan dilaksanakan di masyarakat pedesaan. Sebagai manusia modern, tentu kita tidak mau hidup dalam peradaban budaya lama. Sehingga cara kerja, cara berpikir, dan makna-makna tersebut kami sebut dengan kearifan lokal. Pewarisan budaya sangat penting, karena dengan adanya budaya, membuat manusia dapat menunjukkan jati diri kita sebagai suatu bangsa. Pewarisan budaya ini berlangsung sepanjang masa. Prosesnya berjalan dari generasi ke generasi berikutnya secara berkesinambungan selama masyarakat pendukung budayanya tidak punah. Oleh karena itu, marilah kita lestarikan budaya yang ada di desa kita.